kasus atau klaster, ya harus ditutup segera. Memang seperti itu prosesnya. Tidak dihentikan ya Mas, hanya Tidak. PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan, dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap sehat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, hari ini senang sekali MOC kembali hadir sebagai teman berbagi motivasi dan inspirasi. Hari ini kita hadirkan tentang kabar terkini terkait dengan isu adanya klaster sekolah. Klaster COVID-19 yang sudah mulai banyak terjadi di sekolah-sekolah karena sekolah-sekolah sudah mulai dibuka, ada pembelajaran tatap muka secara terbatas. Akibatnya, dari beberapa survei yang sudah ada dan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, maka ada 1.300 lebih sekolah-sekolah yang terpapar COVID-19 atau menjadi sebuah klaster sekolah. Nah, bagaimana menanggapi hal itu? Menteri Pendidikan mengatakan sekolah tetap harus ditutup kalau ada klaster, tetapi pembelajaran tatap muka di tempat lain tetap harus dilanjutkan. Nah, bagaimana informasi selanjutnya? Ayo kita simak informasi yang dalam berikut ini. Sahabat MOC, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menemukan 1.000 lebih sekolah yang menjadi klaster penularan COVID-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Berdasarkan data dari survei internal Kemendikbudristek yang dipublikasikan pada laman http sekolahdata.kemendikbud.go.id, per Kamis 23 September tercatat ada 1.303 sekolah yang menjadi klaster COVID-19 atau 2,77% dari 47.005 sekolah yang mengisi survei. Dari angka tersebut tercatat ada 7.287 guru dan 15.456 siswa terpapar virus corona. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito menanggapi soal adanya ribuan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat pembelajaran tatap muka. Perlukah memberhentikan sementara PTM di masing-masing wilayah jika ditemukan banyak klaster? Melihat kasus nasional yang cenderung terkendali saat ini, patut diapresiasi seluruh elemen yang mendukung kegiatan belajar mengajar tatap muka, baik pemerintah daerah maupun staf tenaga pengajar, orang tua murid, peserta didik yang telah bekerja sama sebaik mungkin menjalankan pedoman pelaksanaan PTM. Papar Wiku dalam konferensi pers pada Kamis 23 September. Oleh karena itu, jika ada kasus positif, maka segera lakukan penutupan sekolah untuk segera dilakukan disinfeksi, pelacakan, dan testing kontak erat, tambahnya. Wiku menambahkan, per tanggal 23 September dari 47.330 sekolah yang disurvei, hanya 2,7% sekolah yang menimbulkan klaster kasus selama pembelajaran tatap muka dibuka. Selain itu, Wiku juga menjelaskan untuk mengetahui perkembangan kasus di sekolah per wilayah, masyarakat bisa mengakses di sekolahdata.kemendikbud.go.id. Fitur ini diharapkan dapat memonitor angka kasus kejadian secara aktual. Pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menyoroti munculnya klaster COVID-19 di sekolah usai pembelajaran tatap muka kembali dilakukan. Ia pun mempertanyakan data yang menyatakan kasus corona di Indonesia sudah menurun drastis usai melihat kasus ini. Menurutnya, data penurunan kasus COVID-19 yang tidak sesuai dengan kemunculan klaster ini, ia menyoroti kontradiktif atau tidak seimbang data sehingga harus dievaluasi lagi oleh pemerintah. Ini ada kontradiktif antara data penurunan, angka reproduksi efektif turun di bawah 1, tes positif rate di bawah 1 dengan fakta ini. Berarti data itu sesuai dengan kecurigaan saya, nggak valid dan nggak didukung dengan 3T yang kuat. Karena ini membuktikan ketika deteksi dilakukan dengan benar, ya ketemu kasus ini. Ini harus jadi introspeksi pemerintah. Diki mengatakan rasa penasaran dan kekhawatirannya pada penurunan kasus yang drastis tanpa adanya testing yang memadai sudah mulai terjawab dengan bukti ini. Ia juga mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang begitu cepat mengatasi hal ini dengan menguatkan mitigasi dan transparansi kasus.
Ya itu tadi teman-teman semuanya terkait dengan adanya klaster di sekolah. Memang sekolah-sekolah yang sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka harus betul-betul menjaga protokol kesehatan, harus hati-hati. Di mana anak-anak kita ini yang memulai pembelajaran secara tatap muka harus terus dijaga dan diingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan. Sekolah-sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarananya tentu saja. Dan ini harus menjadi kewaspadaan bersama, khususnya pemerintah dalam penanganan COVID-19, di mana vaksinasi terus masih digalakkan dan sekolah-sekolah diharapkan juga mendukung kegiatan-kegiatan yang proaktif untuk memerangi pandemi COVID-19. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kondisi, jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap sehat. Ingat, tetap dukung channel Mas Oji Channel yang kita dukung dan kita kembangkan ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan saya undur diri, saya pamit. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.